Halo, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Kali ini kita bahas budgeting lagi yuk untuk bulan Juli. Nah, mau cerita sedikit nih. Alhamdulillah, tahun ini aku pindah rumah. Jadi memang agak keteteran sih teman-teman untuk buat budgeting yang bulan Juni kemarin. Dan aku baru bisa upload video itu baru-baru ini karena memang riuh banget pindahan. Nah, kali ini aja aku buat video di sela-sela tidurin anak baru bisa buat video. Alhamdulillah sekarang ketemu waktunya bisa buat video lagi. Bismillah, kita mulai ya buat video budgetingnya yang untuk bulan Juli. Nah, untuk budgeting bulan Juli ini memang kan juga bertepatan dengan lebaran ya. Dan kebetulan aku juga udah nabung sih buat kurban tahun ini. Alhamdulillah, kesampaian juga niatku buat kurban. Tahun ini Allah memberikan aku rezeki dan kemudahan untuk menabung. Nah, nanti aku sharing ya gimana cara aku menabung buat kurban tahun ini. Untuk bulan Juli sendiri, banyak perubahan ya untuk proses budgetingku. Karena memang sebelumnya aku tinggal sama orang tua dan kali ini aku mandiri, pasti mempengaruhi sekali budgeting untuk bulan ini. Kebetulan ini jalan minggu ketiga aku tinggal di sini. Dan selama 3 minggu ini aku udah mulai tahu nih berapa kira-kira budget yang akan aku keluarkan di bulan depan. Dengan aku buat budgeting gini tuh ngerasa benar-benar kebantu banget karena memang aku tahu uangku itu kemana aja dan tujuan uangnya tuh lebih jelas. Dan alhamdulillah untuk tabungan sendiri juga makin jelas ya, lebih terarah karena diplot-plotkan untuk apa aja. Coba deh teman-teman lakuin, insya Allah ini kebantu banget, beneran. Bismillah, ayo kita mulai ya. Semoga budget bulan Juli ini sesuai dengan perkiraanku dan gak over budget. Amin ya Allah. Karena memang bener-bener susah banget nyesuaiin budgetnya itu dengan pertimbangan udah tinggal sendiri, lalu pasti kebutuhan lebih banyak, kemudian ada peralihan gaji yang mungkin berbeda dengan yang lalu. Jadi tuh ini benar-benar adaptasi. Semoga yang ini tuh gak ganti dan sesuai lah. Amin ya Allah. Tapi kalau misalnya ini salah dan gak sesuai dengan perkiraanku juga gak apa-apa sih. Ya namanya juga belajar ya. Dan juga memperkirakan. Belum tentu juga tepat-tepat banget. Tapi ini bisa jadi sedikit bayangan lah kira-kira uangnya mau dikemanakan aja. Karena aku pribadi juga bukan ahli plan keuangan juga sih. Namanya juga masih nyoba dan belajar. Insya Allah dimudahkan sama Allah ya. Dan buat teman-teman lain yang mau buat plan gini juga, semoga juga dimudahkan rezekinya, dimudahkan niatnya, dan juga prosesnya. Amin. Oke, kita mulai dari yang poin pertama ya, dari saving. Untuk saving ini berbeda dari bulan yang lalu. Ada penambahan. Bulan lalu tuh biasanya aku untuk nyimpen uang itu untuk ditabung kisaran 700.000. Untuk bulan ini aku naikkan. Jadi untuk tabungan pendidikan itu masih sama 500.000 aku plotkan. Lalu untuk tabungan rencana 300.000. Dan yang terpenting juga adalah uang darurat. Kita harus selalu menyiapkan uang darurat. Jadi untuk dana darurat, aku menyisihkan 300.000 ya. Ingat ya teman-teman, untuk saving itu bukan dari sisa, tapi memang harus kita sisihkan dari awal. Jangan biasakan menyimpan uang itu dari sisa, tapi simpanlah uang dari awal. Oke?
Lalu di sini bisa juga untuk sinking fund. Nah, sinking fund itu apa? Nanti teman-teman bisa cek videoku di sini. Jadi itu salah satu trik untuk menabung juga sih. Dan aku menabung untuk kurban itu dengan cara sinking fund ini. Dan sumber dananya itu bisa memang kita sisihkan dari awal, atau kalau aku pribadi dari uang tambahan sih. Kayak uang dari jaga klinik ataupun yang lain lah. Next, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu giving. Jadi kalau aku pribadi kasih ke orang tua segitu, ini tergantung lagi ya kebutuhan orang tuanya masing-masing. Dan juga disesuaikan dengan keuangan kita juga ya. Next, kita lanjut ke poin yang ketiga, itu yang living. Untuk living, aku dan suami itu biasanya memang mengatur keuangan itu bersama. Jadi tabungan yang lain biasanya suamiku yang pegang, sedangkan tabungan yang aku pegang itu lebih ke tabungan pribadiku. Dan terkadang beberapa kebutuhan rumah itu suamiku yang beli sih, nggak pakai uang ini. Dan ini untuk kategorinya itu masih sama. Ini aku buat kategori budget yang aku plotkan, nanti aktual yang aku gunakan itu berapa, dan sisanya itu berapa. Untuk kategori itu masih sama seperti sebelumnya, jadi aku membagi dalam dua kategori, yaitu fixed cost dan yang variable cost. Untuk fixed cost ini biasanya adalah uang yang akan aku keluarkan pasti segitu setiap bulannya. Kayak misalnya untuk orang tuaku sekitar budgetnya itu 500.000. Lalu yang kedua itu untuk pengasuh babyku itu 450.000 karena kebetulan gak full time lagi. Terus yang masuk fixed cost itu juga saving. Itu aku budgetkan 1 juta semuanya. Lalu yang keempat itu adalah cicilan. Ya, cicilan juga aku sisihkan itu 1 juta yang wajib aku bayar. Jadi ini adalah keempat poin yang harus dan wajib aku keluarkan setiap bulan. Nah, sedangkan untuk variable cost ini lebih ke variabel yang belum tentu akan habis segini. Biasanya ini yang akan bersisa nantinya. Tergantung nanti aku belanjanya berapa, habisnya berapa, dan kalau bersisa biasanya akan aku tabung di tabungan khusus yang untuk sisa budgeting yang akan aku pakai pada saat akhir tahun atau tutup buku, jadi uangnya nanti aku kumpulkan lagi. Untuk yang variable cost itu ada pertama PDAM. Untuk PDAM aku nggak pakai air PDAM karena di sini pakai sumur bor, jadi nggak ada PDAM. Jadi aku nggak bayar PDAM. Lalu yang keenam itu ada poin listrik. Untuk listrik itu suamiku yang beli, jadi aku tinggal isi. Alhamdulillah. Next untuk LPG, di sini juga suamiku yang isi karena memang kebetulan LPG ku itu ukuran yang besar, jadi mungkin sekitar 3 bulan perkiraanku ya akan habis, atau 2 bulan lah. Gak akan pengeluaran yang setiap bulan juga. Terus bensin itu masih sama, budgetnya itu 500.000 aku plotkan. Lalu belanja bulanan juga 500.000. Ini biasanya aku beli peralatan rumah tangga atau kebutuhan pampers, lalu sabun, sikat gigi, pokoknya yang kebutuhan yang belanjanya di supermarket. Dan sedangkan belanja mingguan itu untuk 1 bulan itu 1 juta, tapi tiap minggunya itu berarti 250.000 aku sisihkan. Jadi ini ada kenaikan ya, dari sebelumnya itu cuma 200.000 biasanya tiap minggu. Karena belanjaan sekarang super naik, Masya Allah, mahal-mahal semua, otomatis belanja mingguannya juga naik. Next untuk pulsa itu lumayan banyak, 200.000 karena aku nggak pakai wifi. Lalu untuk laundry, aku sisihkan 100.000 tiap bulan karena rencananya untuk laundry spray yang besar-besar, biasanya aku laundry sih. Kemudian untuk yang tak terduga, tetap aku sisihkan 200.000 karena kita nggak tahu, mungkin tiba-tiba aku
jajannya berlebihan atau kebablasan belanjanya, jadi siapin aja dana untuk yang tak terduga. Dan poin yang terakhir itu untuk fine. Biasanya sebelumnya ada aku sisihkan 300.000, tapi untuk bulan ini enggak. Biasanya ini aku pakai untuk belanja Shopee yang aku mau, ataupun aku pakai untuk jalan-jalan, tapi karena memang budgetnya terbatas, jadi aku nggak alokasikan dana ke situ dulu. Karena nggak harus ya, menurutku. Dan cara mensiasati belanja Shopee-ku biasanya aku pakai komisi yang aku dapat dari Shopee Affiliate. Semoga aku kuat ya teman-teman, gak belanja Shopee, amin. Oh iya, sampai lupa, totalan untuk budgeting bulan ini perkiraannya itu 5.450.000. Semoga sesuai ya, amin ya Allah. Doakan aku ya teman-teman, semoga bulan ini lancar, prosesnya sesuai dengan ekspektasiku, dan semoga video ini membantu buat teman-teman yang mau memulai budgeting. Next, seperti janji aku di awal, aku bakal kasih tahu cara gimana aku bisa menabung untuk kurban, yaitu dengan sinking fund. Nah, video awal sinking fund ini ada di link di atas ya teman-teman. Jadi memang untuk sinking fund, aku menggunakan dana atau uang dari tambahan jaga klinik ataupun uang lain selain uang pokok bulananku. Dan untuk kurban, aku targetnya menabung 2 juta. Walaupun setelah aku tanya, ternyata harga kambing itu sekitar 2,5 paling murah. Kalau di sini kisarannya sampai 3 atau 4 jutaan. Nah, untuk sinking fund sendiri, nggak semua aku isi. Jadi yang aku isi itu yang utama aja atau yang menurutku benar-benar aku butuhkan. Dan aku sesuaikan dengan budget yang aku punya, karena ini adalah cara lain untuk aku menabung. Jadi tidak aku wajibkan untuk selalu ada, tapi kalau ada uang lebih ya aku sisihkan ke sini. Mungkin itu aja yang bisa aku sharing kali ini. Aku sebenarnya pengen nyoba banyak cara untuk nabung yang lain, cuma memang untuk sekarang aku fokuskan yang ini dulu sambil menata finansialku, kira-kira bisa nabung kemana lagi. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir videonya. Semoga ini bermanfaat dan kita bisa sama-sama belajar ya teman-teman. Dan jangan lupa nonton videoku yang lain ya. Wassalamualaikum.